Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abid Nur Pratama, NPM 243111053. Saya dari kelas SI 24B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengelola dalam lingkungan global. Di era globalisasi, bisnis dan organisasi beroperasi dalam lingkungan yang semakin terhubung dan beragam. Untuk sukses dalam lingkungan ini diperlukan pemahaman yang mendalam tentang pengelolaan dalam konteks global. Pengantar tantangan dan peluang dalam lingkungan global. 1. Tantangan. Perbedaan budaya, bahasa, dan zona waktu dapat menimbulkan hambatan dalam komunikasi dan kolaborasi. 2. Peluang. Akses ke talenta global, pasar baru, dan perspektif yang beragam dapat membuka peluang pertumbuhan dan inovasi. Yang ketiga, persaingan. Organisasi harus beradaptasi dengan persaingan global dan menawarkan nilai tambahan yang unik. 4. Teknologi. Teknologi komunikasi dan informasi memungkinkan kerja jarak jauh dan kolaborasi global yang lebih efisien. Memahami perbedaan budaya dan nilai-nilai. Budaya. Budaya meliputi nilai kepercayaan, kebiasaan, dan perilaku yang diwariskan dari generasi ke generasi, seperti bahasa, tradisi, etika, dan komunikasi. Yang kedua, nilai. Nilai adalah prinsip-prinsip yang memandu perilaku individu dan organisasi dalam suatu budaya tertentu. Contoh, kejujuran, keadilan, kerjasama, dan inovasi. 3. Perbedaan. Perbedaan budaya dan nilai dapat memengaruhi gaya kepemimpinan, komunikasi, negosiasi, dan interaksi antar individu. Contoh, gaya komunikasi, sikap terhadap waktu, konsep hierarki, penghargaan terhadap individualisme versus kolektivisme. Selanjutnya, komunikasi lintas budaya efektif. 1. Empati. Memahami perspektif dan nilai-nilai budaya lain untuk menghindari kesalahpahaman. 2. Kejelasan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua pihak. Ketiga, kesabaran. Memberikan waktu bagi orang lain untuk memahami pesan dan merespon. 4. Teknologi. Menerapkan teknologi komunikasi seperti video conference dan platform online untuk mempermudah kolaborasi lintas budaya. Selanjutnya, kepemimpinan dalam tim global. Fleksibilitas komunikasi, percaya diri, dan kejelasan peran. Yang pertama, fleksibilitas menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan kebutuhan dan nilai-nilai budaya tim global. Yang kedua, komunikasi. Membangun komunikasi yang terbuka, jujur, dan transparan dengan semua anggota tim. Eh, Selanjutnya, percaya diri, membangun kepercayaan dan membangun rasa saling menghormati di antara anggota tim. Dan kejelasan peran, mendefinisikan peran dan tanggung jawab dengan jelas untuk menghindari kebingungan dan konflik. Selanjutnya, mengelola keragaman talenta. Ada dua, yaitu keuntungan dan tantangan. Keuntungannya, peningkatan kreativitas dan inovasi, pengalaman dan perspektif yang beragam, kemampuan beradaptasi yang lebih tinggi. Dan tantangannya, perbedaan dalam komunikasi dan gaya kerja, konflik budaya dan kesalahpahaman, serta kesulitan dalam integrasi dan inklusi. Dan selanjutnya, strategi adaptasi organisasi. Ada 4, yaitu analisis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Yang pertama, analisis, memahami lingkungan global, tren pasar, dan kebutuhan pangan. Yang kedua, perencanaan, mengembangkan strategi yang sesuai dengan kondisi global dan budaya organisasi. Yang ketiga, implementasi, menerapkan strategi melalui program, kebijakan, dan prosedur yang jelas. Keempat, evaluasi, memantau hasil dan menyesuaikan strategi berdasarkan kebutuhan. Kesimpulannya dan langkah selanjutnya yaitu pengembangan budaya organisasi, membangun budaya organisasi yang inklusif, adaptif, dan berfokus pada kolaborasi global, pelatihan dan pengembangan, memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengelola lingkungan global. Kolaborasi, mendorong kolaborasi dan sharing knowledge
antar karyawan dan tim global. Dan yang terakhir, kontinuitas, memantau perkembangan lingkungan global dan terus beradaptasi untuk tetap relevan dan kompetitif. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.